Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, sehat selalu. Ini video pertama channel ini, maafkan editan seadanya. Insya Allah kedepannya akan semakin aktif untuk upload konten-konten film lainnya. Jika kalian suka silahkan subscribe ya, terima kasih. Kita akan mereview film berjudul Greedy Round Gang yang dibuat pada tahun 2006. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Exhibit. Anak 90-an pasti tidak asing dengan Exhibit. Dia sukses membawakan acara Premiere Night. Film ini diawali adegan Roger Waters yang hendak memukul tahanan lainnya karena telah menghina gengnya. Roger berasal dari geng 88 dan rival gengnya adalah geng 95 yang bernama Kelvin Owen. Roger berhasil melayangkan beberapa pukulan sebelum akhirnya dilerai Malcolm dan Roger dibawa ke sel pengasingan. Roger sedang tertidur nyenyak di sel pengasingan. Lalu Sean Porter datang ke dalam sel dan memukul Roger dengan menggunakan lipatan koran. Sean Porter kesal dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Roger. Karena sebentar lagi Roger akan bebas, tapi kelakuannya belum berubah. Sean Porter juga mengatakan jika ia tidak mau keluar dari kehidupan gengnya, kemungkinan umur Roger tidak akan panjang. Berlanjut ke alur di mana di sini Roger sudah bebas dari penjara dan sedang berjalan bersama sepupunya dan pacar sepupunya. Sepupunya bernama Willie Weather dan pacar sepupunya bernama Deniak. Tak lama kemudian datanglah dua orang anggota geng 88. Mereka meminta bantuan kepada Roger dan Willie untuk menyerang geng 95. Karena geng 95 telah mencuri sepeda dari adik salah satu geng 88 tersebut. Daniel tidak suka jika Willie ikut bergabung dengan gengnya. Dia pun pergi meninggalkan Willie. Setelah berunding, akhirnya Roger dan Willie siap beraksi dan dipinjamkan pistol oleh teman gengnya. Mereka pun berangkat mencari di mana geng 95 tersebut. Beberapa langkah berjalan, ada mobil melaju ke arah mereka dan menembaki Roger dan geng. Seketika teman mereka langsung tewas. Mobil itu pun berbalik arah, lalu mengejar Willie dan Roger. Willie berhasil selamat, tapi tidak untuk Roger. Dia pun akhirnya tertabrak dan tewas. Di TKP, ibunya Roger datang dan sedang menangisi jenazah anaknya. Willie pun terlihat sangat terpukul atas kematian Roger. Lalu datanglah anggota geng 88 yang bernama Free. Drake adalah nama panggilan untuk Willie. Free mengatakan siapa yang melakukan ini. Willie menjawab Klik, bagian dari geng 95. Keduanya berniat balas dendam. Free akan mengurus Klik dan Willie akan mengurus Anthony, sepupunya Klik. Free pun memberikan Willie senjata. Berpindah ke penjara. Terjadi keributan yang diakibatkan oleh anak yang bernama Junior. Ia memang terkenal sebagai si pembuat onar. Shane lalu menyuruhnya untuk masuk ke sel pengasingan. Itu adalah ketiga kalinya dalam satu minggu ia masuk ke sel pengasingan. Setelah itu, Malcolm memberitahu Shane bahwa hari ini Roger Waters telah terbunuh. Shane merasa sedih. Shane juga merasa apa yang mereka terapkan di penjara sama sekali tidak bisa mengubah perilaku anak-anak. Mereka tetap berperilaku sama sebelum dan sesudah keluar penjara. Tidak ada yang berubah. Di malam yang sama, terlihat Willie berjalan tergesa-gesa sambil membawa pistol. Dia menuju ke tempat Anthony sepupunya Klik bekerja. Willie masuk ke toko, bertanya kepada seorang pria tua, "Di mana Anthony?" Pria tua itu menjawab, "Di belakang." Ia berjalan ke belakang dan langsung menodongkan pistol ke Anthony. Anthony memohon untuk jangan ditembak. Tiba-tiba pria tua tadi berteriak. Willie berbalik dan tak sengaja menembaknya. Untungnya tembakan Willie meleset. Willie pun langsung berlari keluar meninggalkan toko tersebut. Setelah gagal menembak Anthony, Willie pulang ke rumah, disambut ibu dan adiknya Willie. Ibu Willie menyuruhnya mendekat dengan maksud ingin memeluk Willie. Lalu Willie melihat wajah ibunya yang memar karena mendapat KDRT oleh pacar ibunya. Willie sangat marah dan terjadilah keributan antara pacar ibunya dan Willie. Pacar ibunya mendorong Willie keras membuat ia terjatuh. Ibu Willie mencoba membela anaknya, tetapi mendapat dorongan keras dari pacar ibunya juga. Willie langsung menodongkan pistol ke arah pacar ibunya. Tetapi pacar ibunya malah mengatakan Willie tidak punya keberanian untuk menembaknya. Willie pun menyuruhnya pergi, tapi dia malah menghampiri Willie, dan Willie pun menembaknya. Alur film berpindah. Shane sedang mengendarai mobil dan menuju pulang ke rumah. Tak sengaja dia melihat orang bermain football. Dia pun memutar mobilnya untuk melihat lebih dekat. Terlintas keinginan Shane untuk membuat tim football dengan tujuan membuat kesibukan para tahanan dan menjauhkan mereka dari perbuatan kriminal. Keesokan paginya, Shane mendatangi Paul, kepala penjara. Shane membujuk Paul agar diperbolehkan membuat tim football, guna membuat para tahanan sibuk dan menjadikan mereka ke arah yang positif.
Shane juga tahu latar belakang Paul, ia mantan pemain football juga. Setelah berunding, akhirnya Paul setuju dengan syarat program football ini harus berhasil. Setelah menembak pacar ibunya, Willy ditangkap dan dimasukkan ke penjara anak-anak. Lanjut latar film berpindah ke rumah sakit. Shane sedang membaca buku football sambil menunggu ibunya selesai kemoterapi. Setelah keluar dari kemoterapi, ibunya melihat buku yang dibaca oleh Shane dan berkata bahwa harusnya dari dulu ia menjadi pelatih football. Shane tahu ia punya potensi melatih, tapi Shane lebih memilih mengurus ibunya yang sedang sakit. Berpindah ke penjara, Willy duduk sendiri, tiba-tiba sebuah bola basket lewat di kepalanya. Junior menyuruh Willy mengambil bola basket, tapi Willy hanya diam saja. Tak selang berapa lama datanglah Kelvin Owens, member geng 95 yang merupakan musuh dari geng 88. Situasi memanas, tapi beruntung tidak terjadi perkelahian. Malam harinya Sean Porter akan merekrut tahanan untuk bergabung dengan tim footballnya. Di antara pemain direkrut adalah Ada Perez, Kenny Bates, Lion. Junior menawarkan diri untuk bergabung, tetapi Sean menolaknya karena sering berbuat onar dan tidak disiplin. Berikutnya ada Kelvin Owens, ada Evans, Buck, ada Matlock, dan yang terakhir ada Willie Weather. Willie awalnya sempat menolak bermain. Sean memaksanya dan memberitahu alasannya. Your plan. Why? Because I want you to live longer than your cousin. Pagi harinya, Shane dan Malcolm mendatangi sekolah-sekolah untuk mencarikan lawan tanding untuk timnya. Banyakan semua sekolah menolak karena tim football Shane adalah anak-anak kriminal dan sebagian adalah member geng. Setelah pencarian dan negosiasi, akhirnya tim football Shane berhasil mendapatkan lawan tanding dan juga masuk ke dalam Liga Camino Real League. But I think I just got you a full schedule. Yes, thank you. Welcome to the Camino Real League. Pada sore hari, Shane mengumpulkan anggota tim football dan memberikan penjelasan. Shane menamai tim footballnya dengan sebutan Mustang. Standing on the gridiron. The gridiron is a football field. Latihan pun dimulai karena kebanyakan anggota tim putus sekolah mereka kesulitan mengejar Mustang. You got to be shitting me. You don't know how to spell Mustang. Setelah berhari-hari latihan, Evans memutuskan berhenti dari tim. Evans tidak kuat disuruh berlari sprint di siang hari. Di suatu malam, Shane sedang menjelaskan strategi dan formasi football kepada tim. Lalu terdengar suara keras di luar ruangan. Shane melihat keluar dan melihat Junior sedang menabrakkan dirinya ke alat latihan football. Shane lalu menghampiri Junior dan bertanya apakah ada masalah. Junior kesal karena tidak bisa hadir di ulang tahun putranya dan juga karena tidak bisa ikut di tim football. I want to be a Junior Mustang minta coach. kepercayaan Shane. Akhirnya Why should Junior I boleh trust you? bergabung ke dalam tim football Shane. Setelah berminggu-minggu latihan, datanglah perlengkapan football mereka. Semua sangat senang dan langsung memakainya. Tetapi mereka tidak mau memakai pelindung alat vital, karena kata mereka pelindung alat vital hanya untuk banci. Man, that's for pussies. Latihan pun dimulai. Matlock terhantam keras dan kesakitan karena alat vitalnya terbentur keras. Akhirnya semua pemain kembali ke gym untuk memakai pelindung alat vital. Pada sesi latihan berikutnya, Shane memberikan instruksi untuk melakukan formasi L5 toss yang bertumpu pada Junior. Junior membawa bola dan mendapat hadangan keras dari temannya. Junior tidak bisa berdiri dan harus dibawa ke rumah sakit. Back from the hospital. Malam harinya, Good Shane news dan is Malcolm Junior's datang gonna untuk walk out of there, mengabarkan he's gonna bahwa be okay. Junior baik-baik saja dan akan segera pulih. Tapi kabar buruknya Junior tidak bisa bermain karena mengalami slip disc. Hari yang ditunggu telah tiba. Hari ini pertandingan pertama tim football Mustang. Masih ingatkah kalian dengan Evans? Evans akhirnya direkrut Shane sebagai manajer peralatan Mustang. Setelah sampai di ruang ganti, para pemain bersiap sekaligus terlihat sangat gugup. Bukan hanya mereka, Shane pun sebagai pelatih merasa gugup. Shane pun memberikan wejangan untuk membakar semangat anak asuhnya itu. To see who has the heart. Now it's time to go out there and put it on the scoreboard. Pertandingan pertama tim Mustang melawan tim kuat dan tak terkalahkan yaitu tim Barrington Panther. Pertandingan akan saya potong sebagian karena durasi yang panjang. Kick off dimulai. Barrington mendapatkan bola tetapi berhasil dihentikan oleh Kelvins. Permainan berlanjut. Terjadi tubrukan dan bola terlepas dari pemain Barrington. Lagi-lagi Kelvin Owens berhasil mengamankan bola. Kelvin Owens bermain sangat bagus. Tim penyerang Mustang masuk, bertempur pada Willie Weather. Willie membawa bola berlari pincang, tapi ia dihadang keras oleh pemain Barrington bernomor 55, yaitu John Stephens. Permainan dimulai lagi. Leon terlalu lama memegang bola dan ditubruk oleh pemain Barrington.
Bola terlepas dan direbut oleh Barrington. Kick off didapat oleh tim Barrington. Para pemain Mustang lengah hingga akhirnya touchdown atau gol didapatkan tim Barrington. Pertandingan ini terlalu mudah untuk tim Barrington. Skor akhirnya adalah 38-0, kekalahan telak untuk tim Mustang. Hari berikutnya setelah pertandingan, Shane dipanggil ke kantor oleh Paul. Paul mengatakan jika anak-anak tidak ingin bermain lagi karena terlalu kecewa dengan kekalahan pahit kemarin. Dan terpaksa Paul menghentikan program football Shane. I'm really sorry. Di rumahnya, Shane meratapi kesedihannya sambil menonton rekaman football waktu ia masih bermain. Keesokan paginya, semua staf penjara terkejut melihat anak-anak melakukan latihan tanpa ada komando dari Shane. Padahal program football sudah ditutup. Mereka pun mendatangi anak-anak dan bertanya ini ide siapa. Junior mengatakan kalau mereka bosan menjadi pecundang dan ini adalah inisiatif mereka sendiri. Like I told you, coach. Tired of being losers. Eager. Hit me. Scene langsung berpindah ke jalannya pertandingan. Di pertandingan kali ini mereka melawan tim football Bulldogs. Sudah memasuki kuarter keempat dan skor sementara Bulldogs memimpin 21 dan Mustangs 14 poin. Lagi-lagi Willy dipercaya sebagai penentu kemenangan. Willy membawa bola mendekati garis touchdown, tapi dijegal oleh lawan. Bola terlepas dan berhasil direbut tim Bulldogs. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Mustang pun kalah dengan skor 21-14. Esok harinya, Shane mengenakan peralatan football untuk melatih mental dan kekuatan Willy. Willy diwajibkan menumbangkan Shane. Beberapa kali percobaan Willy terus-menerus gagal karena perbedaan postur tubuh yang jauh. Willy mulai frustasi, tapi Shane terus menyemangati dan meniraki Willy. God damn it, that's all you need. Believe in yourself. Akhirnya Willy berhasil menumbangkan Shane. Film berlanjut ke pertandingan. Tim Mustang melawan tim Lion. Tim Lion memimpin atau unggul dengan selisih 1 angka. Skor sementara 22-21 dengan waktu tersisa 15 detik lagi. Bola ditendang oleh pemain Lion. Willy berhasil mendapatkan bola dan berlari ke garis touchdown. Tapi terlalu banyak musuh yang mau menjegal Willy. Tak disangka, muncullah Kelvin Owens di depan Willy dengan tujuan untuk menjaga Willy agar berhasil mencetak angka. Kelvin pun berhasil menjegal satu pemain musuh dan membuat Willy dengan mulus berhasil mencetak angka. Untuk pertama kalinya Willy dan Kelvin berjabat tangan dan bermain sebagai tim. Esok siangnya, Paul menanyakan keadaan ibu Shane. Shane mengatakan keadaan ibunya tidak bagus dalam arti yang kritis. Paul lanjut bertanya kenapa tim belum latihan. Shane pun bergegas menuju gym untuk mencari tahu kenapa mereka belum latihan. Ternyata tim memberikan buket bunga dan kartu ucapan yang berisikan nama-nama pemain dan tanda tangannya untuk ibunya Shane. Shane berpindah ke rumah sakit. Terlihat Shane sedang bercerita tentang anak didiknya kepada ibunya. Ibunya sangat bangga melihat Shane menjadi pelatih yang baik. Tak lama setelah itu, ibunya Shane meninggal. Adegan di sini mengandung bawang guys. Berlanjut pertandingan berikutnya. Shane mengatakan pertandingan hari itu bagaikan mimpi. Walaupun timnya menang telak, Shane masih memikirkan ibunya. Willy berhasil mencetak skor lalu melakukan selebrasi menunjuk langit sebagai penghormatan untuk ibunya Shane. Di suatu pagi, Frey ingin mengunjungi Willy. Tapi peraturan di penjara yang boleh mengunjungi hanya keluarga yang ada di kartu keluarga. Jadi Frey tidak diperbolehkan masuk oleh Malcolm. Pada pertandingan berikutnya, Frey datang menonton pada saat game akan berakhir. Willy berhasil mencetak touchdown dan memenangkan pertandingan. Semua bergembira karena mereka berhasil masuk playoff. Frey berjalan di lapangan dan menghampiri Kelvin Owens yang merupakan member anggota geng 95. Terjadi cekcok dan Frey menembak Kelvin. Saat hendak mengakhiri hidup Owens, tiba-tiba Willy mendorong Frey. Hingga akhirnya Frey kabur keluar lapangan. Polisi mengejar dan menembak mati Frey. Di rumah sakit, Malcolm memberitahu Shane bahwa mereka dicoret dari playoff karena kasus penembakan tersebut. Beberapa hari sesudah penembakan itu, Shane dan semua staf penjara beserta pelatih dan petinggi football mengadakan rapat. Di rapat itu, Shane menegosiasi agar timnya bisa bermain di playoff. Ia juga mengatakan football membuat pengaruh geng yang mulai surut pada anak-anak tersebut. Pelatih masih ragu karena takut terjadi hal yang buruk pada anak-anak didik mereka. Setelah berunding akhirnya Mustang kembali bisa bertanding. Pada pertandingan berikutnya, penjagaan super ketat digerakkan untuk menghindari kejadian serupa. Hari ini mereka bertanding melawan Barrington Panther lagi. Tim sangat gugup dan trauma karena kekalahan telak dulu.
tapi Shane memberikan nasihat penyemangat agar mereka kembali percaya diri. Keluarga dari para pemain juga ikut datang dan mendukung mereka. Kelvin Owen juga hadir untuk memberi dukungan pada teman-temannya. Pertandingan berlangsung, Willie menangkap dan menggiring bola ke depan. Kenny Bates membantu Willie dan ia berhasil mencetak touchdown. Tapi sayang, touchdown Willie dianggap tidak sah karena Kenny dianggap melakukan pelanggaran. Pertandingan berlanjut, Willie mendapat hantaman keras oleh si nomor 55, John Stephens. Pertandingan berjalan sengit. Kesalahan terjadi di lini belakang Mustang yang membuat Barrington unggul lebih dulu. Babak pertama selesai, keunggulan untuk Barrington. Pada jeda istirahat, Malcolm menyuruh Sean untuk mempersiapkan timnya. Tapi Sean tahu bahwa mereka sudahlah siap. Di ruang ganti para pemain, terlihat down, tetapi Willie memberikan semangat lagi untuk timnya. Babak terakhir permainan semakin sengit, saling bertukar hantaman. Dan Willie mempunyai ide. Dia menyuruh Leon menggunakan formasi yang berbeda dari instruksi Sean. Game pun dimulai. Willie berhasil membawa bola jauh ke depan, berhadapan dengan si nomor 55, John Stephens. Akhirnya Willie berhasil menumbangkannya dan mencetak touchdown. Waktu tersisa sedikit lagi. Sean ingin mencoba lemparan jauh kepada Kenny. Awalnya Kenny ragu, tapi Sean meyakinkannya. Kenny berhasil menangkap dan membawa bola jauh ke depan mendekati garis touchdown. Saat-saat terakhir, Sean menugaskan Willie untuk membawa bola ke akhir zona atau garis touchdown. Dan hal mengejutkan terjadi. Junior masuk untuk bermain, padahal dia sedang cedera di punggungnya. Kick off pun dimulai. Willie memegang bola tepat di belakang Junior. Junior langsung berhasil menjegal dua pemain Barrington. Willie berlari ke depan berhadapan 1 versus 1 dengan John Stephens, si nomor 55. Mereka berdua sama-sama melompat ke udara, dan Willie pun berhasil mendapatkan touchdown. Film ini mengajarkan kita, di mana ada kemauan di situ ada jalan, dan jauhilah lingkungan yang bisa merusak hidupmu. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Stay healthy dan sampai jumpa di film berikutnya.